Bab 346. Dukun. Orang biadab itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia menjerit dan segera, puluhan lampu hitam muncul. Mereka berubah menjadi orang biadab dengan tato di lengan dan kaki mereka. Mereka semua melompat ke arah Wang Lin dan kawan-kawan. Orang biadab 3 daun mencibir saat dia dengan dingin melihat pemandangan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat melewati orang-orang biadab itu dan menyerbu ke arah 3 orang biadab daun. Orang biadab 3 daun itu tidak panik sama sekali. Dia menggosok tanda di tubuhnya dan kulit binatang muncul di tangannya. Nyanyian rumit keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menabrak Wang Lin. Tubuh Wang Lin tertangkap oleh api. Kulit binatang lain muncul di tangan biadab 3 daun. Dia menggigit ujung jarinya, menarik beberapa garis darah pada kulit binatang itu, dan kemudian membuangnya lagi. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, pada saat ini, Wang Lin keluar dari bola api. Api bahkan tidak bisa mendekatinya. Saat Wang Lin berjalan keluar, bola api semakin kecil dan semakin kecil sampai padam. Orang biadab 3 daun itu tertegun, jadi dia dengan cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya kabur? Dia dengan cepat berteleportasi untuk mengejar ketinggalan. Adapun sisa orang biadab yang menyerang mereka semua telah dibunuh oleh Pak Tua Hu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin kembali dengan kepala dari 3 daun biadab dan melemparkannya ke tanah. Dia dengan dingin menatap wanita berkerudung putih itu dan berkata, "Rekan kultivator Zixin, karena Anda dapat mengenali pangkat orang biadab ini, tolong beritahu kami semua yang Anda ketahui." Wanita bercadar putih itu mengangguk dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya sebelumnya, tetapi setelah masuk ke sini, aku sepertinya mengingat beberapa hal. Orang liar di sini berbeda dari kita para pembudidaya. Mereka dibagi menjadi 2 jenis, dukun dan prajurit. Orang itu adalah dukun 3 daun. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Untuk tato ini, dibuat dari darah binatang iblis, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dari binatang buas ini." Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan. Cahaya hitam dengan cepat tiba dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa. Mata wajah itu dengan cepat terkunci ke kepala di tanah. Kemudian wajah tersedot dan kepala mulai bergerak seperti hidup. Segera, kepala tersedot oleh wajah. Pak Tua Hu mendengus. Dia akan bergerak ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan, ada 5 lampu hitam. Mereka juga berubah menjadi wajah raksasa yang dengan dingin menatap mereka. Suara wanita berkerudung putih itu bergetar. Ini adalah 5 dukun daun. Mereka sama dengan pembudidaya formasi jiwa. Semuanya berpencar dan bertemu di pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Pak Tua Hu mengatakan ini dengan sangat cepat sebelum meraih Su Luo dan wanita itu. Dia dengan cepat melarikan diri dan Qiu Siping dengan cepat mengikuti. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah itu berpencar, mengejar semua orang. Yang mengejar Wang Lin adalah yang datang lebih dulu. Mata Wang Lin tenang. Setelah terbang beberapa saat, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya.
Dia mengibarkan bendera dan awan besar gas pembatas mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, kodok guntur terbang keluar dari tas dengan perut mengembang. Itu membuka mulutnya ke arah dukun biadab dan bola petir keluar dengan ledakan sonik. Mata wajah raksasa itu mengungkapkan cahaya mist. Erius saat masa gelap berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir bertabrakan dengan perisai. Bang! Perisai bergetar dan retakan muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai. Setelah bola cahaya menghilang, massa hitam semakin memadat dan seseorang keluar darinya. Orang ini setengah baya dengan rambutnya digantung santai di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya dipenuhi tato, tetapi tato itu tidak langsung di tubuhnya, mereka mengambang sedikit di atas kulitnya. Tato itu terlihat sangat berantakan. Jelas bahwa lebih dari satu lapisan tato diletakkan. Wajahnya sama, separuh wajahnya dipenuhi tato. Pria parubaya itu perlahan berkata, "Penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati." Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bisa menemukan energi spiritual di tubuh orang ini, tapi tato memberinya rasa bahaya. Tangan kanan pria parubaya itu mengusap tato di tubuhnya. Tato-tato itu berterbangan dari tubuhnya dan mulai berputar dengan cepat di lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu dengan cepat bergerak dan menunjuk beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang terkena mulai bersinar dan menyebar dengan cepat. Tato itu melingkari area berdiameter sekitar 100 kaki. Kemudian tato itu tiba-tiba menutup dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gas pembatas di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato. Bang! 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 Serangkaian ledakan tiba-tiba dimulai. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, keduanya akan menghilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Kulit binatang buas ini dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat. Setelah serangkaian ledakan, Wang Lin memiliki lebih sedikit gas restriksi. Wang Lin masih tenang. Dia memperhatikan tato. Matanya berbinar dan dia berpikir, jadi orang biadab ini menggunakan tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato, ada kekuatan misterius lain di dalamnya. Setelah melihat orang biadab itu melempar kulit binatang itu, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia menamparkan tasnya dan pedang langit raksasa muncul di hadapannya. Dia meraih pedang langit, meraung, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan seperti langit terbelah bisa terdengar dan sinar cahaya hitam terayun ke bawah. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tato kembali padanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun, saat pedang langit itu diayunkan, cahaya hitam lewat dan semua perisai hancur. Pria parubaya itu menjerit. Tanpa ragu, dia berubah menjadi massa hitam. Massa hitam berubah menjadi wajah yang dengan cepat mundur. Tapi cahaya hitam masih mencapai massa hitam. Jeritan menyedihkan datang dari dalamnya. Ini melambat sedikit, tetapi dengan cepat dipercepat lagi. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mengejar. Tatapannya tertuju pada kodok guntur. Kekuatan pedang tidak mampu membunuhnya. Ayunan itu adalah sesuatu yang paling akhir pembudidaya formasi jiwa tidak bisa memblokir tanpa harta defensif yang baik. 5 daun biadab itu sangat kuat.
Kodok guntur melompat ke udara dan perutnya mengembang. Itu kemudian memuntahkan bola penerangan ke massa hitam yang melarikan diri. Bola petir ditembakkan dan memasuki massa hitam. Bang! Raungan yang menghancurkan bumi datang dari massa hitam. Massa hitam menghilang dan wajah di dalamnya menghilang juga. Wang Lin mendarat bersama kodok guntur. Bau darah menyebar dari tempat ledakan terjadi. Pria parubaya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyingkirkan kodok guntur. Dia terbang ke utara dengan akal ilahi menyebar. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Kemudian dia dengan cepat bergerak seperti meteor. Ada 2 orang liar di sana. Salah. Satunya berambut putih dan 2/3 tubuhnya dipenuhi tato. Di sampingnya adalah seorang pemuda. Pemuda itu hanya memiliki 1/4 tubuhnya yang dipenuhi tato. Di depan mereka berdua ada genangan lumpur. Gelembung kadang-kadang akan muncul dan kemudian muncul. Keduanya segera memperhatikan Wang Lin. Pria muda itu terkejut. Dia memandang pria tua di sampingnya dan tidak berbicara. Mata lelaki tua itu jernih. Dia menatap Wang Lin dan tidak lagi mengganggunya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat ini, makhluk seperti naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tetap tenang sambil menamparkan tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya dengan cepat bergerak dan menjadi pisau besar di tangan kanannya. Memegang pisau besar, lelaki tua itu melompat ke depan dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisaunya, dan menabrak lelaki tua itu. Saat naga itu menghantam lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang dia lihat digunakan orang biadab sangat berbeda dari para pembudidaya. Tubuh lelaki tua itu telah menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya memasuki tubuh naga. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari genangan lumpur dan memercikkan sejumlah besar lumpur. Orang biadab muda itu menghindari lumpur dan menatap naga itu dengan ekspresi serius. Segera, naga itu menjadi lemah. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk lelaki tua itu lagi. Seolah-olah naga itu telah melahirkan lelaki tua itu. Ketika tato terakhir kembali ke tubuhnya, dia melompat turun dari naga dan mengiris kepalanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala naga. Pria muda itu bersorak dan berlari ke depan. Dia menutupi dirinya dengan darah segar dan tatonya bergerak seolah-olah masih hidup. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk berkultivasi dan kemudian mulai menggambar tato sesuai dengan yang ada di tubuhnya. Segera, tato lama diganti dengan yang baru. Melihat ini, Wang Lin tiba-tiba memikirkan satu orang. Bab 347. Meninggalkan klan abadi. Dia mengingat kembali ketika dia mengambil yayasan Tengli, ketika dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya hantu dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya meredup. Tato bergerak dan menutupi lebih banyak tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa yang aneh. Setelah mendengar bahasa aneh ini, Wang Lin yakin bahwa orang aneh dari masa itu berhubungan dengan mereka, karena bahasanya sama dengan ini. Penatua biadab itu mengangguk.
Dia menggosok kepala pemuda itu dan kemudian menatap Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Saya Kamel dari klan abadi yang terlupakan, Dukun Enam Daun." Mata Wang Lin berbinar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, saya Wang Lin, pembudidaya formasi jiwa." Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Ini belum waktunya untuk kontrak 100 tahun. Setiap pembudidaya yang masuk harus mati. Namun, karena Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika murid saya menyerap darah, saya tidak akan mempersulit Anda. Selama Anda tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagi Anda untuk hidup." "Ah, benarkah?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Bahkan jika temanmu berhasil sampai ke lantai 3, mereka tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Ada 7 dukun daun dari suku saya di lantai 3. Mereka sama dengan pembudidaya transformasi jiwa." Petik 2. Wang Lin merenung dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu, dia menunjuk pemuda itu dan berkata, dia baru saja menggunakan darah dari binatang itu untuk membuat tato. "Apakah itu teknik rahasia dari Forsaken Immortal klanmu?" Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Klan abadi saya yang terlupakan menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak kekuatan yang kita peroleh." Wang Lin menatap lelaki tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pemuda itu menatap ke arah di mana Wang Lin menghilang. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala suku?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Kekuatan tatomu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang bisa membunuh dukun daun 5 tanpa terluka bukanlah seseorang yang bisa kutangkap dengan percaya diri. Juga, jika kita mulai bertarung, kamu akan berada dalam bahaya." Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi semakin kuat. "Saya tidak takut mati. Kematian hanya kembali ke tato." Lelaki tua itu mengusap kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Suku kita tidak cukup kuat. Ada suku lain yang lebih kuat yang akan menghadapinya." Saya juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya, jadi yang terbaik adalah tidak main-main dengannya. Pria muda itu mengangguk dan berkata, "Suatu hari, kita akan membunuh jalan keluar kita dan menendang orang luar ini dari planet ini." Pria tua itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin terbang melewati lantai 2. Setelah merenung sedikit, dia terbang menuju pintu masuk ke lantai 3 bukannya pergi. Tujuannya perjalanan ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini ditutupi tubuh dan berbau seperti darah. Ini dikombinasikan dengan aura menjengkelkan yang tampak seperti aura seperti niat membunuh. Pak Tuahu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya terpejam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Su Luo ada di belakangnya tampak berantakan. Ada luka di seluruh armornya dan beberapa bahkan berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia telah dicakar oleh binatang buas.
Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari keduanya, napasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Mereka bertiga dengan hati-hati menatap Pak Tuahu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka ada binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah tunggangan orang Tuahu. Ada banyak luka pada binatang ini. Itu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dengan mata ganasnya dan kadang-kadang mengeluarkan beberapa geraman yang mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang itu. Binatang buas itu mengalihkan pandangannya yang ganas ke arah Wang Lin dan menggeram dengan sikap mengancam. Segera setelah itu, ia berdiri dan meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Qiu Siping dan kawan-kawan melihat Wang Lin. Mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tapi tak satu pun dari mereka berani bergerak. Wang Lin bertanya, "Ada apa?" Qiu Siping memandang Pak Tuahu dan berkata, "Saudara Wang, di sepanjang jalan, Pak Tuahu membunuh 2 dukun 5 daun. Kemudian dia membunuh satu lagi di pintu masuk. Namun, yang ini sepertinya menggunakan teknik pada Pak Tuahu untuk membuat pikirannya tidak jelas." Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berjalan ke depan. Kura-kura itu segera mengeluarkan raungan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan isap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan bola udara terbentuk di depan kura-kura. Kura-kura menembakkan bola udara ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Dia menamparkan tasnya dan kodok guntur dan binatang nyamuk segera terbang keluar. Tanpa perlu perintah, kodok guntur memuntahkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan keras, gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu mengaum, mengitari gelombang kejut, dan menerjang ke arah kura-kura dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan, lelaki Tuahu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang buas. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas muncul dan membentuk sangkar yang menjebak Pak Tuahu. Mata Pak Tuahu menjadi semakin merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, "Jebakan." Lebih banyak gas restriksi dengan cepat keluar dan memperkuat sangkar. Setiap kali Pak Tuahu merobek satu lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Teriak Wang Lin. Rekan kultivator Hu masih belum sadar. Suaranya seperti guntur, itu melewati gas pembatas dan masuk ke telinga orang Tuahu. Tangan Pak Tuahu segera berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata Pak Tuahu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius tentang matanya kali ini. "Saudara Wang, dukun yang saya bunuh maju ke tahap 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutuk saya untuk mencoba memurnikan saya menjadi boneka. Teknik ini sangat tirani. Jika kita berada di lautan iblis, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura menjengkelkan di sini, aku tidak bisa menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan hancur pada saat krisis hidup atau mati, jadi, Saudara Wang, serang sekarang." Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia berjuang untuk mempertahankan kendali. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tasnya. Pedang langit hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa pengembara memasuki pedang, bahkan orang yang pernah melihat pedang sebelumnya akan kesulitan mengenalinya.
Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap lelaki tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan menebas. Pedang surgawi itu bersinar hitam dan tampaknya memanjang saat diiris. Gas pembatas dengan cepat menyingkir saat lampu hitam lewat, meninggalkan Pak Tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip cepat. Hampir dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, dan jatuh ke tanah. Pedang surgawi berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan pedang langit menghilang. Tanpa sepatah kata pun, Pak Tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu Pak Tua Hu berkultivasi. Ketakutan di mata Qiu Siping dan teman-temannya telah mencapai batasnya, jadi tidak ada yang berani bergerak. Kura-kura pun ketakutan dan tidak berani lagi menggeram. Binatang nyamuk mengambil kesempatan ini untuk menyodok leher kura-kura untuk menyedot darah dengan kejam. Baru pada saat itulah dia cukup puas untuk kembali ke sisi kodok guntur. Setengah jam kemudian, Pak Tua Hu membuka matanya. Matanya jernih sekarang. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wang." Meskipun dia terlihat tenang, dia sekarang lebih takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak melawan atau menggunakan harta sihir apapun, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Orang tua Hu berpikir, sepertinya ketenaran tidak berbohong. Tak heran jika nama Cheng Niu mampu menjadi begitu tenar. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Sehari berselang, perempuan bercadar putih dan lelaki tua berjubah hitam itu masih belum juga datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Meskipun orang tua Hu tidak tahu lokasi pasti dari pohon reinkarnasi, dia secara kasar tahu di mana itu, jadi mereka memutuskan untuk mencari dan menunggu pada saat yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai 3 adalah dunia merah. Kotoran itu memiliki beberapa sifat misterius yang membuatnya memancarkan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat ke lantai 3, semuanya berwarna merah. Pak Tua Hu berkata, dengan nada serius, kuburan abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki 5 dukun daun, lantai 3 bahkan mungkin memiliki 6 dukun daun. Kami harus melakukan perjalanan dengan cepat dan segera pergi setelah kami menemukan pohon reinkarnasi. Kemudian dia memandang Wang Lin dan melanjutkan, "Rekan pembudidaya Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing memiliki sisa hidup lebih dari 100 tahun, dengan memberikan 60 tahun. Mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah mengapa saya membawa mereka ke sini. Nanti, masing-masing dari kita akan mengambil salah satunya dan segera menemukan pohon reinkarnasi." Qiu Siping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan apa-apa di mata orang tua Hu. Nantinya, dia hanya harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya, karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati. Bab 348. Pohon Reinkarnasi. Setelah lelaki tua Hu selesai berbicara,
dia meraih Suluo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan ke arah Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak, senior." Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia masih tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Wanita itu dengan cepat menutup matanya, tetapi wajahnya sedikit merah. Dia tidak pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau bersamaan dengan gelombang energi spiritual, tetapi angin itu segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat cahaya biru lembut menutupi tubuhnya, melindunginya dari angin yang mengamuk. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meski tidak tampan, ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua pembudidaya formasi jiwa. Perubahan ini tergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tetapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan Patuahu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak ada cara baginya untuk mengikuti kultivator formasi jiwa. Ada jejak kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia dengan cepat berkata, "Kakak Wang, bantu aku, bantu aku. Saya bersedia memberi Anda harta sebagai gantinya." Wang Lin awalnya tidak mau repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika dia mendengar harta, dia mengingat kembali ketika dia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak dimiliki orang normal. Dia menamparkan tasnya dan binatang nyamuk itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberikan perintah, binatang nyamuk itu meletakkan Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas tidak berpikir Qiu Siping layak duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun binatang nyamuk itu lebih lambat dari pembudidaya formasi jiwa, ia hanya bisa mengikuti. Dia dengan cepat mengeluarkan sepasang lonceng dari tasnya dan berkata, "Kakak Wang, saya mendapatkan ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam binatang buas. Itu harus menjadi harta karun dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, saya bersumpah bahwa harta ini tidak biasa. Saya harap saudara Wang mengizinkan saya untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Dengan itu, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng tersebut dan menemukan bahwa ada batasan pada lonceng tersebut. Sampai dia melanggar batasan, dia tidak akan bisa melihat lebih baik. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu pergi ke arah Patuahus sementara yang lain pergi ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang langit dengan cepat muncul di genggamannya. Dia mengayun di udara dan sinar energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin berhenti. Sebaliknya, dia mulai bergerak lebih cepat.
Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar untuk menghalangi energi pedang. Tato itu bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang berjalan keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya sayu, dan di mata kanannya ada luka baru yang mengeluarkan darah. Dia menyentuh lukanya, menjilat jarinya, dan kemudian mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia harus menjadi biadab 6 daun, yang sekuat pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Orang tua Hu, yang berada di depannya, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia harus berhenti dan mulai bertukar gerakan dengan wanita tua yang keluar dari wajahnya. Dia harus melindungi Suluo saat melawannya, tetapi dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong mundur dan bertemu dengan banyak bahaya. Binatang kura-kura. Setelah Pak Tuahu berteriak, kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mulai melawan wanita tua itu bersama Pak Tuahu. Saat wanita tua itu melihat binatang kura-kura itu, matanya berbinar. Dia menyerah untuk melawan Pak Tuahu dan menyerang ke arah kura-kura sebagai gantinya. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga memandang ke arah binatang kura-kura dengan keserakahan di matanya. Dia menatap wanita tua itu sebelum membolos Wang Lin dan menyerbu ke arah kura-kura. Di matanya, dibandingkan dengan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang buas itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Adapun binatang nyamuk, itu diabaikan oleh mereka berdua. Bagi mereka, binatang nyamuk itu tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati orang tua Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak hanya ada 2 orang liar di sini. Jika kita bertarung lebih lama lagi, lebih banyak lagi yang akan datang. Ayo pergi." Orang tua Hu menatap binatang kura-kura yang diserang oleh 2 orang biadab itu. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Namun, keengganan itu ditekan olehnya saat dia terbang dengan cepat. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam dengan cepat terbang menuju lokasi mereka. Orang tua Hu berkata, "Barat, pohon reinkarnasi ada di barat." Lantai ketiga jauh lebih kecil dari 2 lantai pertama. Setelah mereka tiba di ujung barat, mereka menyebarkan indera dewa mereka. Mata Pak Tuahu tiba-tiba menjadi terfokus. Itu di sana. Wang Lin menyebarkan indera ilahinya dan melihat pohon tua yang sudah layu yang dibicarakan Hu. Pohon ini tidak terlalu besar, itu hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu berdiri sendiri dan tidak ada daun di atasnya. Itu terlihat tidak berbeda dari pohon lain. Namun, itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Orang tua Hu berdiri di bawah pohon dan berkata, dengan suara berat, "Saya pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon apapun di lantai 3. Jika bukan karena Giok Zixin, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini." Qiu Siping akhirnya tiba juga. Ketika mereka sudah dekat, binatang nyamuk itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Qiu Siping tidak keberatan. Dia berteleportasi di sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan hendak duduk untuk berkultivasi di bawah pohon ketika lelaki tua Hu menatapnya dan mengerutkan kening. Hati Qiu Siping bergetar dan kemudian dia dengan cepat menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan berkata, "Biarkan dia berkultivasi. Berkultivasi adalah tindakan yang menentang surga sejak awal,
dan karena dia ditakdirkan untuk tiba di sini, kita tidak boleh ikut campur. Orang tua Hu tidak berbicara tetapi melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng. Keduanya dengan cepat pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiu Siping memandang Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum dengan cepat fokus pada kultivasi. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apakah dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa di masa depan semua tergantung pada hasil hari ini. Orang tua Hu berkata, Kakak Wang, Su Luo dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi menjadi buah. Kita harus menjaga mereka selama waktu itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, aku ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul. Orang tua Hu memandang Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, setidaknya harus ada 2. Jika 2, kita masing-masing akan mendapatkan 1, tetapi jika ada 3, maka saya harus mengambil tambahan 1. Lagi pula, orang-orang paviliun pemurnian harta karun saya yang menyerahkan hidup mereka. Saya harap saudara Wang mengerti. Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, tidak apa-apa, tapi cabang-cabang pohon reinkarnasi itu milikku. Orang tua Hu tertawa. Haha, tidak masalah. Dia diam-diam mencibir. Pohon reinkarnasi ini sudah layu. Ini akan sia-sia setelah dipaksa berbuah. Jadi tidak ada masalah memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia mengambil langkah maju dan meraih cabang. Ekspresi orang tua Hu berubah saat dia berteriak, rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan? Wang Lin menatap Pak Tua Hu dan berkata, karena cabang ini milikku, mengapa penting jika aku mengambilnya sekarang? Orang tua Hu terkejut. Dia hendak berbicara ketika Wang Lin memutuskan sebagian besar. Dia meletakkan dahan di dalam tas pegangannya dan duduk untuk berkultivasi. Pak Tua Hu merenung sedikit. Memikirkan ketenaran Wang Lin dan pedang itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia duduk dan tersenyum, Kakak Wang, tolong jangan salah paham, jika Anda hanya mengambil sebagian saja, tidak apa-apa, tetapi mungkin menghasilkan lebih sedikit buah reinkarnasi. Wang Lin menatap Pak Tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan batasan muncul. Pembatasan mendarat di dekatnya. Tangan Wang Lin berangsur-angsur bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak batasan. Mata Pak Tua Hu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya. Setelah mereka mendarat, bendera memancarkan cahaya ungu seolah-olah saling memanggil. Pembatasan terus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 larangan dipasang, dia mengeluarkan bendera larangan, yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat mengelilingi daerah itu. Gaib. Mata lelaki tua Hu berbinar saat dia menamparkan tasnya. 5 sabit hitam muncul di depannya. Ada bau darah yang kuat keluar dari sabit. Ketika sabit muncul, jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di dalamnya mencoba melarikan diri. Pak Tua Hu melambaikan tangannya dan kelima arit hitam itu tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Lantai 3 benar-benar sepi. Ada aura putih susu dari kepala Su Luo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka sepertinya kesakitan. Seiring waktu berlalu, aura putih susu menjadi semakin tebal di atas kepala mereka. Tapi pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi sepertinya tidak melakukan apa-apa.
Bahkan ketika memeriksa dengan akal suci seseorang, seseorang tidak akan menemukan kemana perginya aura putih itu. Penampilan Suluo tidak lagi muda, dia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu. Yung Meng juga sama. Wajah imut dan mudanya berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun, kecantikannya tidak berkurang, dia mendapatkan pesona wanita dewasa. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.